Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menayangkan video bagaimana cara mengentry data menggunakan rumus matematika dan statistika pada Excel. Nah, nanti mudah-mudahan video ini bisa menjadi bekal kalian untuk belajar di rumah. Silahkan dilihat tayangannya. Mengolah data dengan menggunakan rumus matematika, yaitu digunakan untuk melakukan penghitungan terhadap nilai suatu sel dengan menggunakan operasi hitung matematika. Oke, apa saja termasuk rumus matematika? Yang pertama ada fungsi sum, yaitu fungsi untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Oke, ini adalah contohnya. Kita mencari jumlah persediaan pada UD Sejahtera. Oke, untuk mencari jumlah persediaan pada UD Sejahtera, letakkan kursor kalian di sel E9. Kemudian ketikkan sama dengan sum, buka kurung, kemudian sorot data yang mau dijumlah, yaitu dari sel E6 sampai E8. Kita sorot, kemudian tutup kurung, enter. Jumlahnya menjadi 9.500.000. Yang kedua adalah fungsi SUMIF, yaitu digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai dengan kriteria tertentu. Contoh di sini disajikan rincian pendapatan suatu salon. Dari pendapatan yang ada, kalian diminta mencari jumlah pendapatan gunting rambut, jumlah pendapatan krimbat, dan jumlah pendapatan rebonding. Untuk mencari rumus SUMIF, kita membutuhkan data berupa range, yaitu data yang akan diuji. Kemudian kita membutuhkan kriteria. Kriteria ini adalah kriteria yang akan dijadikan dasar penjumlahan, dan sum range, yaitu data yang akan kita jumlahkan. Untuk mencari jumlah pendapatan gunting rambut, letakkan kursor di sel F18, kemudian ketikkan SUMIF, kemudian kita pilih range. Ya, range data yang akan diuji, kita sorot dari sel D5 sampai D14. Di sini kita menggunakan kode ya sebagai basis data kita. Kemudian berikan absolut, atau kamu klik F4 untuk memberikan tanda absolut ya agar tidak berubah, atau kita berikan nilai mutlak. Kemudian kita berikan pemisah tanda titik koma, kemudian kita pilih kriteria, yaitu kita pilih kode 4100 yang di bawah gunting rambut, kodenya 4100, kemudian titik koma lagi, kita pilih data yang akan dijumlahkan, yaitu dari sel F5 sampai F14, kemudian berikan absolut atau klik F4, kemudian tutup kurung, enter. Ya, berubah jumlah pendapatan gunting rambut menjadi Rp60.000. Untuk mencari jumlah pendapatan krimbat dan rebonding, ini kita tidak perlu mengetikkan satu-satu lagi rumusnya, tinggal kita tarik saja ke bawah, kita kopikan dan paste ke bawah. Oke, kemudian berubah ya. Berikutnya adalah mengolah data dengan menggunakan fungsi statistik. Fungsi statistik yang sering digunakan ada fungsi average, fungsi max, dan fungsi min. Silakan dibuka lembar kerja Excel spreadsheet 10 AKL sheet praktik. Di sini kita akan mempraktekkan fungsi-fungsi statistik. Pada sheet praktik nomor 1, di sini diminta mencari daftar hasil sewa kendaraan. Di situ diketahui tarif sewa per hari 150.000 dan persen uang muka adalah 50%. Kita akan mencari total biaya, uang muka, sisa pembayaran, serta jumlah nilai max, nilai min, dan nilai rata-rata. Mencari total biaya di sini didapat dari hasil perkalian antara lama sewa dengan tarif sewa per hari. Jika Vincent menyewa selama 17 hari, maka berapa total biaya yang dikenakan? Kita letakkan kursor di sel D8, kemudian kita ketikkan sama dengan, kemudian kita pilih tarif sewa per hari yaitu 150.000, kemudian berikan tanda absolut atau nilai mutlak, klik F4
agar nilai ini tidak berubah. Ya, dia berubah, jadi ada tanda dolar. Kemudian kita kalikan dengan lemak sewa yang pertama, yaitu 17 di sel C8. Kemudian enter. Berikutnya untuk mencari nilai uang muka itu kita dapatkan dari perkalian persen uang muka dengan total biaya. Jadi kita letakkan kursor di sel E8, kita ketikkan sama dengan, kemudian pilih uang muka 50% di sel C5, kemudian berikan tanda absolut F4 agar nilai tidak berubah, kemudian kalikan dengan total biaya. Ya, di sel D8. Kita sorot sel D8. Kalau sudah, enter. Berikutnya untuk mencari sisa pembayaran, ini tinggal kita kurangkan saja dari total biaya dikurang dengan uang muka. Jadi kita ketikkan sama dengan total biaya yaitu D8, kita kurang dengan uang muka di E8. Oke, dapatlah nilai sisa pembayaran. Untuk mencari nilai total biaya, uang muka, dan sisa pembayaran berikutnya dari Vino sampai Maya, ini tidak perlu kita ketikkan satu persatu. Cara pertama kita bisa mengcopy rumus ya, mengcopy rumusnya, kemudian kita paste dengan formula. Jadi rumusnya ikut tercopy. Kemudian cara yang kedua ini dengan menarik rumus ke bawah. Jadi kita sorot dulu dari total biaya sampai sisa pembayaran, kemudian kita tarik sampai Maya. Untuk mencari jumlah dari total biaya, kita letakkan kursor di sel D18, kemudian kita ketikkan sama dengan sum, buka kurung. Kemudian kita sorot nilai yang mau dijumlahkan, yaitu dari sel D8 sampai D17. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian untuk mencari nilai max atau nilai tertinggi, caranya sama dengan mencari jumlah. Bedanya hanya rumusnya kita ganti dengan rumus sama dengan max. Begitu juga untuk rumus min, kita ganti dengan sama dengan min. Buka kurung, kemudian sorot data. Dan terakhir untuk mencari nilai rata-rata, kita menggunakan rumus sama dengan average. Oke, kalau sudah selesai, untuk mengisi kolom yang di sebelahnya, kita tinggal menarik rumus ke samping. Nah, itu videonya. Mudah-mudahan bisa membuat kalian paham. Jadi nanti bisa praktek di rumah menggunakan HP atau laptop yang ada di rumah. Silahkan dipraktekkan. Tugasnya sudah ada di Classroom. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.